Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bu Sylvie dan teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan PSAK 221 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing untuk memenuhi tugas Advance 1. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angela Kusilita dengan NIM 2023 50187. Kemudian saya Rita Rismawati dengan NIM 2023 50289. Saya Brigita Gracia dengan NIM 2023 543. Kemudian saya Septi Anggraini dengan NIM 2023 50156. Saya Amanda Sherly dengan NIM 2023 50345. Dan saya Restiana dengan NIM 2023 50128. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu pengertian kurs valuta asing. Nah, kurs valuta asing itu harga atau nilai dari suatu mata uang lain. Contohnya itu kayak buat ngedapetin $1 itu butuh berapa banyak rupiah yang kita butuhkan. Boleh di next. Selanjutnya itu ada tujuan sama ruang lingkup. Nah, tujuannya itu buat menjelaskan bagaimana entitas itu harus mencatat transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan mereka. Terus yang kedua itu menjelaskan metode yang digunakan untuk kurs mana yang digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh kurs dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu akuntansi transaksi dan saldo dalam mata uang asing kecuali transaksi dan saldo derivatif. Terus yang kedua itu menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk ke dalam laporan keuangan entitas secara konsolidasi, proporsional atau metode ekuitas. Terus yang ketiga itu menjabarkan hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Terus di sini tuh ada istilah-istilah yang digunakan. Yang pertama itu investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Nah, kalau yang kegiatan usaha luar negeri itu sendiri, entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor. Terus selanjutnya itu ada kelompok usaha. Itu adalah suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Terus selanjutnya itu ada kurs. Kurs itu rasio pertukaran untuk dua mata uang. Terus kurs penutup itu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Terus kurs spot itu kurs untuk realisasi segera. Terus selanjutnya itu ada mata uang fungsional. Itu adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Terus selanjutnya itu ada mata uang penyajian. Itu adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Ada istilah selanjutnya yaitu ada nilai wajar. Nilai wajar itu adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Terus selanjutnya itu post moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Terus valuta asing. Ini mata uang selain mata uang fungsional entitas. Terus ada selisih kurs, selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu suatu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Selanjutnya itu ada mata uang fungsional, yang A itu mata uang, yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Mata uang ini seringkali menjadi mata uang yang harga jual barang dan jasa didenominasikan dan disesuaikan. Terus yang kedua itu ada dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya itu sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas.
Terus ada yang B, yaitu mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Nah, mata uang ini tuh seringkali menjadi mata uang yang mana biayanya itu tersebut didenominasikan dan diselesaikan. Baik, selanjutnya di sini saya Rita Rismawati akan menjelaskan bagian dari penentuan mata uang fungsional. Jadi penentuan mata uang fungsional itu bisa dari dua kategori. Yang pertama dari sumber pendanaan, yang dimana mata uang saat entitasnya ini menerbitkan utang atau ekuitas. Yang berupa kalau menerbitkan utang kan bisa dari menerbitkan obligasi atau dari menerbitkan ekuitas, yaitu bisa dari menerbitkan saham. Kemudian yang kedua itu dari penahanan kas operasi. Jadi mata uangnya itu bisa mata uang tempat penerimaan operasinya itu biasanya disimpan. Kemudian next. Kemudian kita masuk ke faktor pertimbangan dari kegiatan usaha luar negeri. Faktor-faktornya itu ada 4. Yang pertama dari derajat ekonominya. Di sini ada kategori. Jadi jika KULN itu kegiatan usaha luar negeri itu hanya mempertimbangkan barang entitas pelapor dan segera mengirim hasilnya kembali, itu cenderung memakai mata uang dari si entitas pelapornya. Jadi bukan memakai mata uang lokal. Kemudian kalau kegiatan usaha luar negerinya ini bersifat mandiri atau dikatakan menghasilkan atau menahan kas, menanggung beban, mengatur pinjaman dalam mata uang lokal, dia cenderung memakai mata uang lokal. Kemudian yang kedua itu dari proporsi transaksi intragroup. Jadi proporsi transaksi kegiatan usaha luar negeri ini dengan entitas pelapornya itu tinggi atau rendah, tergantung dari proporsinya. Kemudian yang ketiga itu dari pengaruh arus kas. Jadi seberapa langsung sih kegiatan usaha luar negeri ini mempengaruhi atau ketersediaan bagi entitas pelapornya. Kemudian yang terakhir itu kemampuan memenuhi kewajiban sendiri tanpa dana induk. Maksudnya di sini apakah si kegiatan usaha luar negerinya itu bisa memenuhi kewajibannya sendiri tanpa pendanaan dari entitas pelapornya. Kemudian next. Oke, jadi ada penilaian manajemen saat indikator bercampur. Itu ada di paragraf 12. Penilaiannya itu yang pertama harus memprioritaskan indikator utama yang ada di paragraf 9 dan paragraf 9 PSAK 10. Kemudian indikator di paragraf 10 dan 11 itu yang tadi sudah disebutkan itu hanya menjadi bukti pendukung. Kemudian dari konsistensi mata uang fungsional itu tidak berubah, kecuali kalau misalkan ada perubahan signifikan dalam transaksi, peristiwa, atau kondisi mendasar. Kemudian ada ekonomi hyperinflasi. Jadi kalau misalkan mata uang fungsional ini berasal dari ekonomi hyperinflasi, laporan keuangannya juga harus disesuaikan kembali sesuai dengan PSAK 63. Nah, kemudian tidak boleh menghindari dengan memilih mata uang lain. Jadi harus memilih dengan mata uang lokal. Next. Oke, kemudian kita masuk ke investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Nah, jadi post moneter atau piutang atau utang jangka panjang itu dianggap bagian investasi neto jika penyelesaiannya itu tidak direncanakan atau kemungkinan kecilnya itu terjadi. Kemudian dapat timbul juga antar entitas manapun dalam grup, contohnya itu kayak misalkan entitas A ini meminjamkan ke entitas B yang merupakan kegiatan usaha luar negeri. Kemudian yang terakhir itu dia tidak termasuk dalam kategori piutang atau usaha biasa, utang usaha biasa. Boleh di next. Oke, jadi ini tuh definisi atau kayak perbedaan dari post moneter dan post non moneter. Jadi kalau dari post moneter sendiri itu definisinya itu hak atau kewajiban menerima atau menyerahkan jumlah mata uang tetap atau tertentu. Contohnya itu kayak pinjaman, pensiun,
uang tunai, provisi kas, sewa, atau dividen kas. Kemudian kalau pos non-moneter itu kayak definisinya itu dia nggak ada hak atau kewajiban atas unit mata uang tetap. Contohnya itu uang muka dari barang atau jasa, terus goodwill, atau aset tidak berwujud, intangible asset, persediaan, aset tetap atau aset hak guna. Kemudian next. Oke, di sini ada langkah penentuan dan penjabaran. Langkahnya itu yang pertama, tentukan mata uang fungsional di tiap entitasnya. Kemudian yang kedua, harus dijabarkan dari pos valuta asing ke mata uang fungsional. Dan kita harus mengakui dampaknya sesuai dengan paragraf 20 sampai 37 dan juga di paragraf 50. Kemudian dari konsolidasi dan mata uang penyajian, jadi kelompok usaha yang berupa usaha induk dan usaha anak itu entitasnya itu dengan asosiasi, pengaturan bersama atau cabang itu harus yang pertama itu dia harus menjabarkan hasil dan posisi keuangan setiap entitas individual ke mata uang penyajian laporan yang harus dia bersifatnya itu konsolidasi. Kemudian yang kedua itu boleh memilih mata uang yang penyajiannya itu berbeda dari mata uang fungsionalnya. Nah, kalau misalkan ada perbedaan, kita harus menggunakan aturan penjabaran sesuai dengan paragraf 38 sampai 50 untuk setiap entitasnya. Kemudian kita akan membahas tentang pendekatan yang disyaratkan pernyataan ini. Jadi pernyataan ini juga memperbolehkan entitas menyusun laporan keuangan secara mandiri atau sebagai bagian dari laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan PSAK 4 tentang laporan keuangan tersendiri. Untuk menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang selain mata uang fungsional, jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka hasil dan posisi keuangan entitas harus dijabarkan ke dalam mata uang penyajian sesuai dengan ketentuan paragraf 38 sampai 50. Kemudian kita akan membahas tentang pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Jadi ada pertamanya pengakuan awal, transaksi valuta asing terjadi ketika entitas melakukan transaksi yang didenominasikan dalam mata uang asing, seperti pembelian atau penjualan barang dan jasa, peminjaman atau pelunasan hutang, serta perolehan atau pelepasan aset dalam mata uang asing. Transaksi ini diakui dalam mata uang fungsional menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Kemudian tanggal transaksi adalah saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Untuk alasan praktis, kurs rata-rata dapat digunakan selama tidak terjadi fluktuasi signifikan terhadap kurs selama periode tersebut. Kemudian ada pengakuan akhir, yaitu setiap akhir periode pelaporan, nilai dari transaksi mata uang asing ini perlu disesuaikan. Jadi pos moneter itu dijabarkan dengan kurs penutup, pos non moneter dengan biaya historis dijabarkan dengan kurs pada tanggal transaksi, dan pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan dengan kurs pada tanggal penilaian. Jumlah tercatat suatu aset ditentukan berdasarkan nilai historis atau nilai wajar sesuai dengan standar lain yang relevan seperti pada PSAK 16 untuk aset tetap. Jadi apabila jumlah tercatat tersebut dalam mata uang asing, maka harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional. Sebagai contoh, di PSAK 14 tentang persediaan, mengharuskan entitas mencatat persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Sementara itu, di PSAK 48 tentang penurunan nilai aset, mengatur bahwa jumlah tercatat aset non-moneter ditentukan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan jumlah terpulihkan. Jadi ketika beberapa kurs PSAK menyarankan untuk menggunakan kurs yang paling mencerminkan arus kas masa depan. Jika belum cukup informasi, maka kurs pertama berikutnya setelah tanggal pengukuran dapat digunakan. Kemudian kita akan membahas tentang pengakuan selisih kurs. Jadi di PSAK 71 menjelaskan bahwa selisih kurs yang berasal dari penyelesaian pos moneter atau karena penjabaran pos moneter dengan kurs yang berbeda dari kurs pada saat pengakuan awal atau periode sebelumnya diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadi, kecuali diatur lain dalam paragraf 32.
Jika pos moneter berdasarkan dari transaksi valuta asing dan terjadi perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, maka timbul selisih kurs. Jadi, bila transaksi diselesaikan dalam periode akuntansi yang sama, selisih kurs diakui pada periode tersebut. Tetapi jika transaksi diselesaikan pada periode berikutnya, maka selisih kurs diakui secara bertahap berdasarkan perubahan kurs pada setiap periode sampai tanggal penyelesaian. Dan jika keuntungan atau kerugian dari pos non-moneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut juga diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Tetapi jika keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi, maka komponen kursnya juga diakui dalam laba rugi. Nah, beberapa SAK mengharuskan keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Misalnya di PSAK 16 tentang aset tetap, mewajibkan agar keuntungan atau kerugian dari revaluasi aset tetap diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Jika aset tersebut diukur dalam valuta asing, maka berdasarkan paragraf 23 bagian C, nilai revaluasian dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal penentuan nilai tersebut, dan selisih kurs yang timbul juga diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Oke, kemudian di sini dilanjutkan dengan saya, Septi Anggraini. Masih di pembahasan yang sama, yaitu tentang pengakuan selisih kurs. Jadi, selisih kurs yang timbul pada pos moneter yang membentuk bagian dari investasi neto entitas pelapor dalam kegiatan usaha luar negeri diakui dalam laba rugi pada laporan keuangan tersendiri entitas pelapor sesuai dengan PSAK 4, yaitu tentang laporan keuangan tersendiri atau laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri. Mana yang tepat? Dalam laporan keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor, contohnya, laporan keuangan konsolidasian ketika kegiatan usaha luar negeri adalah entitas anak. Selisih kurs ini diakui awalnya dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada saat pelepasan investasi neto. Nah, jika pos moneter membentuk bagian investasi neto entitas pelapor dalam kegiatan usaha luar negeri dan didenominasikan dalam mata uang fungsional entitas pelapor, maka selisih kurs muncul dalam laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri. Tapi jika pos moneter tersebut didenominasikan dalam mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri, maka selisih kurs muncul dalam laporan keuangan tersendiri entitas pelapor. Terus jika pos moneter tersebut didenominasikan dalam mata uang selain mata uang fungsional, baik entitas pelapor atau kegiatan usaha luar negeri, maka selisih kurs muncul dalam laporan keuangan tersendiri entitas pelapor dan dalam laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri. Nah, selisih kurs tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor, yaitu laporan keuangan yang mana kegiatan usaha luar negeri ini dikonsolidasi atau dicatat menggunakan metode ekuitas. Next. Oke, jika entitas melaksanakan pembukuan dan pencatatannya dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, maka pada waktu entitas menyiapkan laporan keuangan, seluruh jumlah dijabarkan dalam mata uang fungsional. Hal ini menghasilkan jumlah yang sama dalam mata uang fungsionalnya, seperti yang seharusnya sudah terjadi seandainya pos tersebut telah dicatat di awalnya dalam mata uang fungsional. Nah, sebagai contoh, yaitu pos moneter dijabarkan dalam mata uang fungsional menggunakan kurs penutup, dan pos non-moneter yang diukur berdasarkan biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi saat diakuinya kurs tersebut. Oke, di sini pembahasan terkait perubahan dalam mata uang fungsional. Jadi ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, entitas menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan itu. Oke, seperti yang dinyatakan di paragraf 13, mata uang fungsional dari entitas mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi mendasari yang relevan terhadap entitas. Sejalan dengan hal tersebut, sekali ditentukan, mata uang fungsional dapat berubah hanya jika terdapat perubahan pada transaksi, peristiwa, dan kondisi mendasari tersebut. Sebagai contoh, perubahan dalam mata uang yang paling mempengaruhi dalam harga jual barang dan jasa dapat mengakibatkan perubahan dalam mata uang fungsional.
Dampak perubahan mata uang fungsional diperlakukan secara perspektif. Dengan kata lain, entitas menjabarkan seluruh pos ke dalam mata uang fungsional yang baru menggunakan kurs pada tanggal perubahan itu. Hasil dari jumlah yang dijabarkan untuk pos non-moneter dianggap sebagai biaya historisnya. Selisih kurs yang timbul dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi dari ekuitas kelaba rugi sampai pelepasan kegiatan usaha tersebut. Next. Oke. Berikutnya penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional, penjabaran dalam mata uang penyajian. Jadi pada umumnya mata uang penyajian di Indonesia adalah rupiah. Entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang atau dalam beberapa mata uang selain mata uang fungsionalnya. Jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional entitas, maka entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian. Sebagai contoh, jika suatu kelompok usaha berisi entitas individual dengan mata uang fungsional yang berbeda, maka hasil dan posisi keuangan setiap entitas dinyatakan dalam suatu mata uang bersama, sehingga laporan keuangan konsolidasian disajikan. Oke. Berikutnya yaitu di sini akan membahas hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya itu bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi. Maka ini dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Pada aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, yaitu termasuk komparatif, dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut. Lalu untuk penghasilan dan beban, setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu termasuk komparatif, ini dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi, dan seluruh selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Oke, jadi untuk alasan praktis, kurs yang mendekati kurs pada tanggal transaksi sebagai contoh, kurs rata-rata untuk periode itu sering digunakan untuk menjabarkan pos-pos penghasilan dan beban. Akan tetapi, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, maka tidak tepat menggunakan kurs rata-rata untuk suatu periode. Oke, ini selisih kurs yang mengacu pada 39 bagian C tadi itu dihasilkan dari yang pertama penjabaran penghasilan dan beban dengan kurs pada tanggal transaksi, serta aset dan liabilitas dengan kurs penutup. Lalu yang kedua, penjabaran saldo awal aset neto dengan kurs penutup yang berbeda dari kurs penutup sebelumnya. Nah, selisih kurs ini tidak diakui dalam laba rugi karena perubahan kurs memiliki sedikit atau tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap arus kas sekarang dan masa depan dari kegiatan usaha luar negeri. Jumlah kumulatif dari selisih kurs ini disajikan dalam komponen ekuitas terpisah sampai pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Jika selisih kurs terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang dikonsolidasikan tetapi tidak sepenuhnya dimiliki, maka akumulasi selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan dapat diatribusikan pada kepentingan non-pengendali dialokasikan pada dan diakui sebagai bagian dari kepentingan non-pengendali dalam laporan keuangan konsolidasian. Next. Oke. Jadi kalau yang sekarang ini hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya itu adalah mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi. Maka ini dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu seluruh jumlah, yaitu aset, liabilitas, pos ekuitas, penghasilan, dan beban termasuk komparatifnya, dijabarkan dengan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terkini, kecuali bahwa ketika jumlah tersebut dijabarkan ke dalam mata uang ekonomi non-hiperinflasi, maka jumlah komparatif adalah jumlah yang disajikan sebagai jumlah tahun berjalan dalam laporan keuangan tahun sebelumnya yang relevan, yaitu tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga berikutnya atau perubahan kurs berikutnya. Oke, selanjutnya saya Amanda Shirley masih di pembahasan yang sama, yaitu mengenai penjabaran dalam mata uang penyajian. Nah, di sini saya akan melanjutkannya di paragraf 43. Nah, jadi di paragraf 43 ini menjelaskan kalau misalnya apabila mata uang fungsional yang digunakan suatu perusahaannya itu berasal dari negara yang sedang mengalami hiperinflasi, maka perusahaannya itu wajib menyesuaikan laporan keuangannya menggunakan aturan PSAK 63.
sebelum menerjemahkannya ke mata uang lain. Yang kedua yaitu ketika hiperinflasinya itu berakhir, maka perusahaannya itu bisa berhenti untuk menerapkan PSAK 63, tapi tetap menggunakan angka-angka terakhir yang udah disesuaikan itu sebagai dasar untuk laporan selanjutnya, termasuk saat menjabarkan laporan ke mata uang lain. Di next. Selanjutnya ke penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Nah, di sini ada 4 poin. Jadi yang pertama itu kalau misalnya perusahaan itu punya unit usaha di luar negeri, maka laporan keuangannya itu laporan keuangan unitnya itu harus dijabarin ke dalam mata uang perusahaan induk agar bisa digabungin. Nah, di penggabungan ini itu dilakuin dengan melalui 2 cara, yaitu bisa konsolidasi atau penggabungan laporan keuangan atau metode ekuitas, yaitu pencatatan investasi. Yang kedua, dalam proses konsolidasi, perusahaan itu tetap melakukan prosedur normal seperti menghapus saldo dan transaksi antar anak usaha dalam satu grup. Nah, tapi kalau ada utang atau piutang dalam bentuk mata uang asing antar entitas dalam grup, maka nggak bisa dihilangin gitu aja karena masih ada risiko perubahan nilai tukar yang mengakibatkan entitas pelapornya itu memiliki risiko atas keuntungan atau kerugian melalui fluktuasi mata uang tersebut. Artinya, perbedaan nilai tukar atau selisih kursnya ini harus tetap ditampilin. Nah, selisih kurs ini bisa dicatat di laporan laba rugi atau kalau misalnya dia memenuhi kondisi tersebut, seperti di paragraf 32 yaitu investasi, maka nanti dicatat dalam penghasilan comprehensive line atau other comprehensive income di ekuitas sampai nanti pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Selanjutnya, jika tanggal laporan keuangan unit usaha luar negerinya ini beda sama induknya, maka idealnya unit luar negerinya itu membuat laporan tambahan dengan tanggal yang sama. Nah, tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, PSAK 65 mengenai laporan keuangan konsolidasian itu memperkenankan boleh pakai tanggal yang berbeda, asal selisihnya itu nggak lebih dari 3 bulan. Nah, kalau misalnya ada transaksi penting yang terjadi selama jeda waktu tersebut, itu harus dibuat penyesuaian. Jadi aset liabilities dari unit usaha luar negerinya itu tetap dijabarin dalam kurs pada akhir periode unit tersebut. Lalu disesuaikan lagi kalau misalnya ada perubahan kurs signifikan sampai akhir periode induknya. Nah, aturan ini juga berlaku untuk entitas asosiasi atau joint venture yang menggunakan metode ekuitas. Yang terakhir di sini, kalau perusahaan itu mengakuisisi unit usaha luar negeri dan muncul nilai goodwill atau penyesuaian terhadap nilai wajar aset dan utang, maka semua itu dianggap milik unit usaha luar negeri, karena nilai-nilai tersebutnya itu tetap dinyatain dalam mata uang fungsional unit luar negeri, dan dijabarin ke dalam mata uang perusahaan induk dengan menggunakan kurs pada akhir periode atau kurs penutupnya, sesuai dengan aturan penjabaran yang telah ditentukan sebelumnya. Boleh next? Selanjutnya kita ke pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Nah, jadi di sini kalau misalnya perusahaannya itu ngejual atau melepas unit usaha luar negerinya, maka selisih kurs atau perbedaan nilai tukar yang selama ini disimpan di ekuitas, karena kan dulu itu belum direalisasiin, karena belum ada pelepasan unit usaha luar negerinya. Nah, karena ini kita dilepasin, maka akan ada perpindahan selisih kurs dari laporan di ekuitas ke laporan laba rugi. Jadi selisih nilai tukar yang selama ini diakui di penghasilan komprehensif lain akhirnya dicatat sebagai untung atau rugi di laporan keuangan saat unit usaha luar negerinya itu benar-benar dilepasin. Boleh next? Yang terakhir di sini ada pelepasan kegiatan usaha luar negeri anak. Nah, jadi ada 2 poin di sini. Yang pertama, kalau perusahaannya itu nggak jual seluruh anak usaha luar negeri, tapi hanya sebagian aja, maka selisih kurs yang pernah diakui di laporan keuangan atau di other comprehensive income, sebagiannya juga dialihin ke pemegang saham non-pengendali. Misalnya di sini ada investor yang punya saham di anak usaha unitnya tersebut. Nah, jadi bagian selisih kursnya itu dibagi secara adil sesuai kepemilikan. Selanjutnya, kalau misalnya perusahaannya itu melepaskan sebagian unit usaha luar negeri, maka sebagian selisih kurs yang udah diakui sebelumnya itu juga dipindahin ke laporan laba rugi, tapi hanya sebanyak bagian yang dilepasin aja yang diakui sebagai laba atau rugi. Jadi kalau misalnya dia dilepasin sebagian, maka diakui hanya sebagian aja, nggak semuanya. Seperti itu.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Restiana. Yang terakhir yaitu di mana paragraf 52 entitas mengungkapkan itu ada dua, ada bagian A dan B, di mana di A adalah jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan PSAK 71 instrumen keuangan, dan yang B yaitu selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut awal dan akhir periode. Next. Selanjutnya ada paragraf 53, 54, dan 55. 53 di mana isinya itu jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan pengungkapan tentang mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan mata uang penyajian yang berbeda. Kemudian paragraf 54 isinya tentang jika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional entitas pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, maka fakta dan alasan perubahan dalam mata uang fungsional tersebut diungkapkan. Yang terakhir yaitu paragraf 55, di mana jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka entitas mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh pada SAK hanya jika entitas mematuhi seluruh persyaratan SAK yang berlaku termasuk metode penjabaran sebagaimana dijelaskan di paragraf 39 dan 42. Next. Oke. Selanjutnya ada paragraf 56, di mana isinya yaitu entitas terkadang menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam mata uang yang bukan mata uang fungsionalnya tanpa memenuhi persyaratan di paragraf 55. Sebagai contoh, entitas mungkin mengkonversi hanya terhadap pos tertentu dari laporan keuangannya, atau entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari ekonomi hiperinflasi, mungkin mengkonversi laporan keuangannya ke dalam mata uang lain dengan menjabarkan seluruh pos dengan kurs penutup terkini. Konversi tersebut tidak sesuai dengan SAK dan disyaratkan untuk melakukan pengungkapan yang dijelaskan pada paragraf 57. Next. Selanjutnya, jika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam mata uang yang berbeda, baik mata uang fungsional maupun mata uang penyajian, dan persyaratan dari paragraf 55 tidak terpenuhi, maka entitas dari A yaitu mengidentifikasi secara jelas informasi tambahan untuk membedakannya dengan informasi yang patuh pada SAK. Lalu yang B, mengungkapkan mata uang yang digunakan dalam informasi tambahan tersebut, dan C, mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan tersebut. Next. Lalu ada tanggal efektif dan ketentuan transisi, di mana paragraf 58 menjelaskan entitas menerapkan persyaratan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Dan penerapan dini diperkenankan jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2012, maka fakta tersebut diungkapkan. Kemudian, paragraf 5A itu dikosongkan. Lalu, paragraf 59 berisi tentang entitas menerapkan paragraf 47 secara prospektif untuk seluruh akuisisi yang terjadi setelah awal periode laporan keuangan, ketika pernyataan ini pertama kali diterapkan. Dan penerapan secara retrospektif paragraf 47 untuk akuisisi terdahulu diperkenankan. Dan untuk akuisisi kegiatan usaha luar negeri yang diperlakukan secara prospektif tetapi terjadi sebelum tanggal pernyataan ini pertama kali diterapkan, entitas tidak menyajikan kembali tahun-tahun sebelumnya. Dengan sejalan hal tersebut, entitas dapat dan jika tepat memperlakukan goodwill dan penyesuaian atau nilai wajar yang timbul pada akuisisi sebagai aset dan liabilitas entitas dan bukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri. Selanjutnya, sehingga goodwill dan pernyataan nilai wajar tersebut sudah dinyatakan dalam mata uang fungsional atau merupakan pos non-moneter dalam valuta asing entitas yang dilaporkan menggunakan kurs pada tanggal akuisisi. Next. Lalu ada paragraf 60,
Seluruh perubahan lain yang dihasilkan dari penerapan pernyataan ini diperlukan secara retrospektif. 60A sampai 60I itu dikosongkan. Kemudian 60J berisi tentang PSAK 71 di mana instrumen keuangan mengamandemen paragraf 3, 4, 5, 27, dan 52 serta menghapus paragraf 60C, 60E, dan 60I. Entitas harus menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. Lalu 60K yaitu berisi tentang PSAK 73 di mana sewa mengamandemen paragraf 16. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika PSAK 73 diterapkan. Lalu ada 60A, di mana entitas yang sebelum penerapan pernyataan ini pernah melakukan kapitalisasi selisih kurs akibat devaluasi atau depresiasi luar biasa sesuai dengan PSAK 10, yaitu transaksi dalam mata uang asing paragraf 20, maka pada saat penerapan pertama kali pernyataan ini tidak mengukur dan menyajikan saldo terkait secara retrospektif. Lalu yang terakhir ada 60B, di mana entitas menerapkan penyesuaian paragraf 3B, 8, 11, 18, 33, 39, 44, 46, 48A secara retrospektif, dan definisi nilai wajar dalam paragraf 8 dan 23 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015. Lalu ada penarikan, di mana paragraf nomor 1, pernyataan ini akan menggantikan. Ada 4 poin, yaitu A, PSAK 10 tentang transaksi dalam mata uang asing, yang B, PSAK 11, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, lalu yang C, mata uang pelaporan, dan D, ISAK 4, interpretasi atas paragraf 20, PSAK 10 tentang alternatif pelakuan yang diizinkan atau selisih kurs. Lalu paragraf 62 dikosongkan. Baik, sekian presentasi PSAK 221 dari kelompok kami. Dengan saya Restiana, ada Angel, ada Amanda, ada Gita, ada Septi, dan ada Risma. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.